Halo semuanya, gue Jordi dan selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue pengen coba lagi menantang diri gue dan bikin konten Lazy Talk. Of course, buat ngasih sharing ke kalian dan diskusi juga di kolom komentar. Nah, kalau kemarin tuh gue kan udah ngomong ya masalah iPhone ungu yang BTS itu, kenapa tiba-tiba dirilis iPhone. Kali ini gue cukup kepo dengan pembahasan iPhone 12 mini. Karena gue personally sebenarnya emang cukup tertarik dengan smartphone itu saat rilis dan emang kepikiran sebenarnya buat beli, buat gantiin iPhone XR gue yang hitam itu yang kalau dijual setidaknya 200-300 lebih mahal dibandingkan warna lain. Hashtag cimet abis ya. Tapi beberapa saat yang lalu banyak berita yang berisikan data dari CIRP atau Consumer Intelligence Research Partner yang menyatakan bahwa iPhone 12 mini itu hanya terjual sebesar 5% pada kuartal pertama dan kedua 2021. Nah, spesifik di Amerika, data yang diambil dari Juni 2020 hingga Juni 2021 ini memperlihatkan pergerakan penjualan dari iPhone 12 mini yang bergerak dari 0% ke 4% dan 5% per 3 bulannya. Pada seluruh lini iPhone 12, itu nyumbangnya itu 63% dari total penjualan seluruh iPhone di Amerika. Di mana secara mengejutkan angka tertingginya malah diduduki oleh smartphone paling mahal pada lini mereka yaitu iPhone 12 Pro Max dengan kontribusi yaitu 23%. Gue kira bakal 12 paling rame tapi ternyata 12 Pro Max. Sedikit informasi aja, mungkin ada yang dari kalian belum nonton tentang iPhone yang ungu kemarin, linknya ada di atas. Apple memang udah nggak ngebagiin data penjualan mereka itu untuk setiap device sejak tahun 2018 kemarin. Jadi data sampel paling dekat adalah CIRP yang memang biasanya menjadi sumber para media untuk nulis tentang penjualan iPhone sendiri. Jadi data-data seperti ini tuh malah ngeluarin artikel-artikel yang memperkuat spekulasi kalau iPhone 12 mini ini tuh dipercaya sebagai sebuah produk yang dalam tanda kutip tuh gagal. Jadi dimulai dari laporan produksi yang dihentikan sebelum tanggalnya, yang berarti Apple nih, dia bakal ngejual barang-barang di gudang dia, dibandingkan dia ngeproduksi lebih banyak lagi. Jadi udah ngestok dan tinggal ngabisin produknya. Kita tarik lebih jauh dikit, Januari 2021, itu sebuah berita menyatakan, sebuah laporan lebih tepatnya menyatakan kalau Apple itu memindahkan produksi dari iPhone 12 mini itu ke 12 Pro untuk memenuhi permintaan dari pasar, hingga rumor paling panas itu adalah varian mini itu harusnya udah nggak ada lagi di tahun ini dan diganti dengan varian Max. Walaupun dari laporan-laporan insider lambe tura smartphone, lambe tura Apple, itu untuk iPhone 12s atau iPhone 13 itu versi mininya tetap ada. Tapi rumor ya sekali lagi, ini akan menjadi yang terakhir dan tahun depan akan digantikan dengan versi Max. Jadi semua hal yang dari tadi gue sebut ini seakan-akan ngebuat kalau iPhone 12 mini ini merupakan produk yang paling jarang diminati oleh para fanboy Apple. Walaupun kalau kalian ingat ya, ketika rumor kalau iPhone 12 mini akan rilis, itu hype-nya itu cukup tinggi. Banyak yang cukup bahagia dan excited dengan kembalinya compact phone yang powerful dan somehow memang terlihat sebagai sebuah smartphone yang akan rilis, sebuah iPhone yang akan rilis kalau mendiang Steve Jobs itu masih memimpin Apple. Jadi di mana sebuah smartphone itu memang seharusnya cukup besar dan ergonomis untuk digenggam pada satu tangan dan dengan mudah jempol kita itu bisa mencapai 4 sudut layar. As a matter of fact, pada bulan Juli 2010, mendiang Steve Jobs menyatakan bahwa tidak akan ada orang yang akan pernah membeli smartphone dengan ukuran layar yang besar. Besar ya. Jadi tradisi tersebut akhirnya dilanjutin sama si Bapak Tim Cook. Di mana Bapak Tim Cook ini merilis iPhone 5 bahkan dengan satu iklan yang menurut gue simple, menarik tapi ngena banget. Iklan yang menunjukkan jempol dari pengguna smartphone yang bisa dengan mudah mencapai 4 sudut layar. Tapi kita kalau ngomongin Apple ya, itu berubah di 2014 saat mereka tuh ngerilis iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Untuk pertama kalinya Apple tuh berpindah dari layar 4 inci mereka yang mereka banggakan dan tidak ada orang yang akan membeli smartphone yang besar, itu berpindah menjadi 4,7 dan 5,5 inci dan seterusnya hingga seperti yang kita tahu sekarang Max udah rilis dengan size yang gede banget. Tapi kalau kita bahas ya, di tahun 2020 Apple tuh ngerilis iPhone SE 2020 dengan ukuran 4,7 inci, dilanjutkan dengan iPhone 12 mini dengan ukuran 5,4 inci. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Apple berani kembali bereksperimen dengan smartphone ukuran kecil di saat jarang sekali sebuah compact phone tuh udah dirilis di pasaran?
Kecuali kita ngomongin Sony atau mungkin Zenfone 8 yang baru rilis kemarin. Nah, apakah eksperimen ini bisa terhitung gagal dengan persentase dari iPhone 12 mini yang tidak pernah melebihi 5%? Nah, dari sini gue coba kulik masalah ini. Oke, kita kembali lagi ke data yang diberikan oleh CIRP. Selain iPhone 12 Pro Max yang memegang angka tertinggi, di situ ada iPhone 11 di angka yang sama, yaitu 23% juga. Salah satu primadona milik Apple yang berhasil menjadi best-selling smartphone di dunia pada pertengahan pertama 2020 menurut data dari Omdia, bukan Prodia. Melanjutkan kesuksesan dari iPhone XR yang udah terjual 26,9 juta unit, iPhone 11 meleduk. Bukan meleduknya Samsung, tapi meleduk penjualannya dengan angka 37,7 juta unit. Sebenarnya bukan sebuah hal yang mengejutkan buat gue pribadi, karena sebagai penerus iPhone XR yang memang udah rame peminatnya dari sananya, tentu terlepas kita bahas layar LCD yang cukup dibully, iPhone 11 ini memang cukup menggoda dengan kehadiran ultra wide kamera, selfie kamera yang lebih bagus, A13 Bionic, 1GB extra RAM, kalau ya nggak ngaruh sih sebenarnya. Better battery, dan best of all adalah masalah harganya. Saat peluncuran, iPhone 11 lebih murah 50 USD dibandingkan iPhone XR saat peluncuran. Jadi sangat-sangat wajar kalau kalian ngelihat banyak banget orang yang menggunakan iPhone 11 karena memang di saat itu iPhone 11 adalah best budget iPhone yang gak ada lawannya. Bahkan saat 4 lini iPhone 12 dirilis pun, iPhone 11 masih berhasil memegang angka penjualan yang cukup tinggi pada laporan terakhir, seperti yang gue bilang tadi, 23% setara dengan iPhone 12 Pro Max. Sebenarnya buat gue pribadi ini cukup mengejutkan, karena gue kira iPhone 12 yang vanilla model, itu dengan gampang akan menjadi primadona baru dengan OLED plus 5G dan langsung menggeser iPhone 11. Tapi nyatanya data dari CIRP memperlihatkan kalau iPhone 11 masih berhasil merebut persentase yang lebih tinggi dibandingkan iPhone 12 sendiri selama 2 kuartal pertama 2021. Sebenarnya kalau kita ngomongin spekulasi ya, kalau dari apa yang gue coba simpulin tuh cukup simpel. Ini masalah harga. iPhone 12 itu dirilis dengan harga 799 USD dan iPhone 11 itu didiskon ke harga 599 USD. Dan of course, berapa banyak sih di antara kalian yang udah perlu koneksi 5G? Atau mungkin lebih tepatnya, berapa banyak sih yang udah kebagian 5G? Nah, kalau kita ngomong di Amerika, berapa banyak sih yang udah bisa ngerasain 5G secara stabil? Data dari Livewire di Januari 2021 menyatakan kalau 75% daerah Amerika itu sudah tercoverage. Dan 5% tambahannya itu di bulan Juli ini. Walaupun gue rasa video ini mungkin rilis di Agustus. Jadi harusnya justifikasi dari ekstra 200 USD untuk OLED, A14 Bionic, desain kotak, dan MagSafe. Itu nggak cukup membuat orang ngerasa ini sebuah smartphone yang best for budget. Plus 5G tadi ya. Kalaupun kita ngebandingin harga perilisannya, ini ekstra 100 USD atau 1,5 juta. Tapi gue bakal simpen dulu, kita bakal pindah ke adiknya si iPhone 12 mini. Hubungannya apa sih? Kan kita mau bahas iPhone 12 mini, tapi kenapa muter ke 11, ke XR dan segala macam ya? iPhone 12 mini itu dirilis dengan harga yang sama, yakni 699 USD. Dan menurut kalian, dengan harga yang sama nih, kalian datang ke trade-in zone lah misalnya. Kalian tuh udah terbiasa dengan layar 6,1 inci atau mungkin kalian pakai 6,7 incinya max gitu. Dengan harga yang sama kalian trade-in, kalian turun nih dari 6,1 menjadi 5,4 inci. Not to mention ya, smaller size means smaller battery. Yang berarti waktu kalian menggunakan smartphone akan semakin dikit. Kalian akan bawa power bank, mungkin kalian akan beli MagSafe battery pack yang kecil itu. Bayangin ya, itu akan meribetkan hidup kalian. Tapi sebenarnya ada satu faktor lagi yang cukup berpengaruh menurut gue selain layar dan baterai yang lebih kecil. Itu adalah kehadiran iPhone SE yang hadir di tanggal 24 April 2020 dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sebenarnya kalau kita ngomong iPhone 400 USD. Sebuah smartphone yang hadir di masa pandemi, sebuah smartphone yang bisa dibilang secara timing tuh tepat banget. Pandemi kan berarti banyak orang tuh nggak mau ngeluarin uang lebih untuk sebuah iPhone kan. Nah, jadi iPhone SE ini menjadi sebuah solusi menghadirkan performa setara iPhone 11, tapi kalian harus puas dengan smartphone yang sebenarnya
rilis di tahun 2017. Karena kan kalau kita ngomongin SE yang baru itu adalah iPhone 8 tapi isinya adalah SoC dari iPhone 11. Dengan adanya iPhone SE di 400 USD, itu udah ngebuka opsi untuk beberapa orang kalau kalian ingin sebuah smartphone yang lebih kecil dan powerful dan harga yang jauh-jauh lebih terjangkau, iPhone SE adalah solusinya. Jadi bisa dibilang iPhone SE 2020 secara tidak langsung mungkin sudah mengkanibalisasi penjualan dari iPhone 12 mini sendiri yang dirilis 300 USD lebih mahal. Secara marketing ini terlihat seperti decoy effect sih, atau simpelnya gue sebut sebagai teori tanggung ya. Iya, nanggung lah, nambah segini lagi dapatnya begini sampai seterusnya kalian dari iPhone SE mentoknya di iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 mini terlihat seperti dirilis emang biar orang tuh memilih, apa gue keluar extra 100 USD kali ya, biar dapat layar dan battery life yang lebih besar yang bisa gue gunain di iPhone 12. Kan gue udah dapat OLED juga. Atau mungkin sekalian gue tambahin 200 USD buat dapat LiDAR dan satu tambahan kamera. Terus warnanya juga lebih premium. Terus ada kata Pro nih, jadi kelihatan lebih mahal kalau gue pamerin ke teman-teman gue. Ada 3 lagi bobanya di belakang. Atau ya udah, tanggung banget nih. Gue tambahin deh cepet USD lagi buat dapat yang gede sekalian. Biar orang tuh tahu kalau ini tuh emang iPhone 12 Pro Max yang paling mahal. Mau katanya ada perubahan kamera dibandingkan versi Pro-nya, gue kagak peduli. Yang penting gue bisa cicil 12 kali, gue bisa kelihatan keren di teman-teman gue, dan of course status sosial gue naik. See? Data tersebut juga tergambarkan pada US Week Average Retail Price atau singkatannya US Warp, bukan warpnya 1.1.1.1, enggak ke sana arah ya. Tapi data itu menyatakan kalau average pembelian dari iPhone itu naik ke 869 USD. Yang harusnya di sekitar 800 di kuartal sebelumnya. Jadi terbukti kalau orang-orang itu berpindah ke model yang jauh lebih mahal atau iPhone yang lebih mahal karena itu naik. Jadi to sum it up, secara penjualan dan banyaknya artikel di luar sana yang menyatakan kalau iPhone 12 mini memang terlihat seperti sebuah produk yang gagal, nggak laku, atau apapun itulah. Silahkan keluarkan kata-kata jahat netizen Anda untuk iPhone 12 mini. Tapi kalau memang kehadiran iPhone 12 mini ini memang ngebantu Apple dalam menjual produk-produk mereka yang jauh lebih mahal, apakah hal ini bisa kalian nyatakan sebagai sebuah kegagalan? Karena as we know ya, kita sudah sama-sama tahu Apple tuh ujung-ujungnya ngejar duit yang lebih banyak. Sama hal yang dia ngeluarin yang ungu itu ngejar duit. Kagak ada tuh buat BTS atau apapun, kagak ada. Bahkan kalau kita ngomongin laporan keuangan kuartal pertama 2021, Apple berhasil mencapai all-time high dia atau home run-nya dia dan mencetak angka yang fantastis itu di 111,4 miliar USD. Jadi kalau gue bantu nih, gue konversikan nih ya ke rupiah ya. Itu 1,621,170,780,000,000 atau 1,6 kuadriliun. Jarang kan lu dengar kata kuadriliun. Nah, kalau kalian masih nggak nangkep ya seberapa gede duit yang barusan gue sebut, gue akan konversikan lagi ke ayam KFC. Ya. Jadi kalau kita konversikan ke ayam KFC itu kalian bisa dapat sekitar 81 miliar 58 juta 539 ribu ayam KFC. Yang gue nggak tahu kalian mau simpen seumur hidup juga terserah kalian. Tapi kalau kita ngomongin spesifik ke iPhone, itu dia nyumbang sekitar 65,6 miliar USD atau hampir setengahnya, bahkan setengah lebih, atau sekitar 954,6 triliun rupiah, atau iya 47,7 juta ayam KFC kalau if it matters to you. iPhone 12 mini juga akan tetap menjadi sebuah market yang niche lah. Walaupun data tersebut cuma 5%, tentu hal tersebut hanya bisa menjadi patokan seberapa populer iPhone 12 mini dibandingkan lini-lini lainnya. Karena pada akhirnya Apple tidak membagikan data mereka sama sekali, jadi source bisa dibilang cukup terbatas untuk pembahasan kali ini. iPhone 12 mini tetap akan menjadi sebuah smartphone pilihan untuk mereka yang perlu sebuah secondary phone yang powerful. Atau mereka yang bertangan kecil dan tidak ingin menggunakan smartphone sebesar 6,7 inci. Mereka yang mungkin kangen di masa handphone itu nggak akan muncul kameranya atau nggak akan ngintip kalau dimasukin ke celana jeans. Atau bahkan kalau gue baca komentar di beberapa video yang ngebahas iPhone 12 mini, banyak yang masih ingin smartphone ini bertahan pada lini Apple selanjutnya. Karena ada yang karena radang sendi, karena masalah usia, atau mungkin nyokapnya itu nggak mau sebuah smartphone yang mahal, sebuah smartphone yang gede, karena emang udah terbiasa sama layar yang kecil. Tapi in the end, buat gue iPhone 12 mini bukan sebuah kegagalan. Kalau memang pada akhirnya ngebuat semua lini itu makin laku, bikin Apple mencapai all time high,
bikin Tim Cook makin kaya, bikin Tim Cook makin happy. Tapi kalau memang iPhone mini harus hilang dan digantikan dengan Max sesuai rumornya, itu berarti Apple memang paham kalau demand dari pasar tidak perlu sebuah compact phone yang powerful, tapi lebih ke affordable phone yang powerful walaupun berukuran kecil seperti iPhone SE walaupun dengan bezel tebal ya. So I guess that's it untuk iPhone 12 mini. Apakah sebuah kegagalan, apakah sebuah kesuksesan? Silahkan kalian diskusi di bawah. Berikan POV kalian, mungkin ada gambaran-gambaran yang lebih menarik yang bisa kita bahas. Oke, ini Lazy Talk kedua gue. Semoga lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Semoga lebih enjoyable buat kalian dengar. Itu aja mungkin. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye-bye guys.